Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anna wa syukran lillah wala haula wala quwwata illa billah an yu'a binikmahu wa yukami masjidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik wa salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli jalali yasiran min ahli. Bu Rektor dengan segala sivitas akademika UGM yang saya sangat hormati, banggakan dan muliakan, Ibu Majedah dan seluruh pengasuh yang ada di kampus ini yang sama berbahagia, para guru besar saya, para guru saya hadir, Pak Dirudin Taha dan lain-lain. Oh, maaf saya sudah setuju bisa keluar Prof. Kayaknya saya nggak bisa bicara, ini kita yang ngajar saya gitu. Ampunkan saya, maafkan saya. Apapun, tentu saja saya akan bicara menurut pikiran dan hati saya. Pak Gubernur, Bapak ada Gubernur? Oh, gitu Pak. Ya, dekat lagi berarti kalau sudah wakil. Pak Gubernur yang saya hormati bersama seluruh pejabat lainnya, minta maaf saya tidak sebut satu persatu. Yang saya hormati Ibu Ima, adik saya nih, ketua yayasan, Ibu Ima Kala. Lama saya nggak ketemu, kerinduan saya selalu ada. Yang lebih dari kita, orang Bugis Makassar itu adalah persaudaraan. Yang lebih dari kita, tidak hanya jabatan sudah kita haki yang besok hilang. Dan harta bagi orang Bugis Makassar tertinggi, Ibu Ima, adalah sehat dan punya teman. Yang paling rendah dari persahabatan orang Bugis Makassar, Toraja dan Mandar adalah buah. Maafkan saya kalau saya salah, Bro. Harus saya kemukakan ini. Karena kita punya harta itu yang paling besar. Masih adakah? We are care each other, we are sharing each other, we are fairness. Kalau masih ada seperti itu, kamu masih Bugis itu kau masih Makassar, kau masih orang yang memegang agamamu dengan baik. Aku bicara bebas saja ya Prof ya, karena anak-anak ini yang belajar ilmu lagi. Tapi saya mau ajar kalian bahwa Bugis Makassar itu berarti sudah ada Toraja Mandar di dalamnya. Bukan karena bapak ibu orang Bugis, orang yang memegang asas-asas yang penting dari kebugisan, dari Kemakassar. Asas yang paling penting orang Bugis Makassar, kau Bugis, kau Makassar, kalau baik agamamu, selesai nikah, sembahyangmu bagus enggak? Biar kau sarjana, biar kau profesor, biar kau dokter, kau belum menyandang orang Bugis Makassar bahwa agamamu tidak selesai. Yang kedua, orang Bugis Makassar itu adalah orang yang selalu baik adaannya tahu, yang adik hormati kakaknya, yang kakak menghormati, yang anak buah tidak menjebak pimpinannya. Dan pimpinan harus bisa menjadi teladan bagi anak buah. Kamu sarjana sekarang kan? Kamu sarjana tidak seperti saya pada zaman itu. Kau berhadapan dengan tantangan yang besok. Dan saya percaya orang-orang yang menjadi Bugis Makassar dalam pendekatan filosofis bukan hanya karena keturunan, adalah yang orang-orang yang mampu menerobos eranya di masa yang akan datang. Dan itu kita. Kalau baiknya agama itu, baiknya hatimu lah, kurang lebih gitu. Saya tadi. Yang ketiga memang urat nih bayinya pasulah wakuntu makunrai urat nih itu apa sulapa. Kalau memang kau cerdas, memang you're smart man, you're
clever enough, kapasitasmu oke. Mana ada orang mau terima orang yang bodoh? Makannya ikan tiap hari, harusnya cerdasnya melampaui orang Jepang. Kalau nggak akademis makan sih bro, karena yang akademis banyak banget yang kita pelajari gitu. Tetapi orang yang cerdas itulah orang yang tidak mau kalah, tidak mau jadi peminta-minta, tidak mau orang yang mengemis-mengemis. Kamu nggak cerdas itu kalau cuma duduk di pinggir jalan menunggu bantuan orang lain. Dan hanya orang yang mau merebut tantangan, mau menghadapi tantangan yang bisa besar. Orang yang hanya memiliki mimpi-mimpi besar yang bisa menghadapi kehidupan yang makin besar. Believe your dream and your dream become true. Ayo seperti itu. Ada pikiran besar untuk merebut ke depan itu. Biar kau sarjana hari ini dengan segala foto-foto yang indah, dan kemudian kau hanya seperti kemarin, maka sebenarnya kau belum sarjana yang seutuh. Kau bukan yang kemarin anakku, adik-adik saya. Semua sudah harus berubah. Kenapa? Besok ini yang bisa memecahkan masalah hanya orang yang memiliki kapasitas lebih. You cannot solve problem with the same level thinking anymore, with the same level motivation. You have to more. Eramu membawa kamu harus berkompetisi dengan kemauan, bukan yang pasrah menerima tantangan. Dan era sekarang adalah tidak boleh orang jadi miskin, kecuali yang memang mau miskin karena tidak cerdas melihat dirinya. Dan dia pasti bukan Bugis, dia pasti bukan Makassar. Kalau orang Makassar, Bugis Makassar mengatakan, kalau saya mau gapai Pulau Harapan di balik Fata Morgana, aku pasti mau lepas tanpa perahu dan dermaga. Aku mau kehilangan pandangan pantai dan selimut yang indah di pinggir pantai itu. Aku mau ngarungi samudra. Tak buntungan diambil bangun turu, lagi guncir gulintang, yang lintala Napolia. Tapi menuju samudra yang dikira gampang, dikira instan. Tidak Bapak. Kalau ada badai menghadapmu, jangan bawa menyamping barangmu. Kau Bugis, kau Makassar, kau Toraja, kau Mandar di dalamnya. Bukan hanya keturunan orang Bugis Makassar, siapa yang memegang filosofi Makassar dan Bugis itu? Tidak. Banyak orang Bugis kehilangan kebugisan. Tapi banyak orang bukan Bugis, tapi dia sangat Makassar. Itulah kita mengatakan dalam sejarah-sejarah atau peninggalan-peninggalan nasihat orang tua. Kalau Bugis Makassar itu punya filosofi 3 ujung. Ini benar aja, saya terjemahkan aja. 3 ujung itu semua dengan diplomasi. Adakah yang kita bisa capai tanpa mau berkata-kata? Kalau diam aja, ditendang pun diam. Tidak. Katakan dengan kata-kata dan narasi yang akademik, yang sopan. Jadi orang Bugis Makassar yang baik. Yang kedua adalah ujung kekeluargaan. Dekati secara persuasif persaudaraan. Ada orang mengatakan untuk menaklukkan kerajaan lain, terpaksa raja itu harus kawin di daerah itu. Diterjemahkan, diplesetkan bahwa orang Bugis boleh kawin seenak-enaknya, padahal tidak. Aturan kawin itu, kalau saya cuma satu, karena saya takut istri. Artinya pendekatan kekeluargaan menjadi penting. Mungkin penyelesaian secara formal nggak bisa, tapi pendekatan sosial. Oleh karena itu, orang Bugis Makassar mengenal 3 kebenaran. Kebenaran filosofis berdasarkan nilai-nilai agama, kebenaran sosiologis atas dasar kemanfaatan. Masa kau tidak mau? Kalau kita mau baik-baik nih, baik-baik yuk. Nah,
Itu gaya Bugis, itu memimpin bapak anak-anakku. Dekati secara kekeluargaan. Dan yang ketiga pendekatannya adalah kebenaran yang dijunjung tinggi oleh kita dalam pendekatan sosial adalah kebenaran yuridis. Don't ever against the law. Aturannya nggak boleh, pakai akal sehat malah. Kalau kau terobos aturan, tunggu aja aturan akan makan kau lah. Ini yang mudah diucapkan, tapi kamu Bugis, kamu makan. Jaga nilai-nilai kebenaran itu. Yang keempat adalah kebenaran sosiologis, kebenaran kultural. Ya, kebenaran kultural banyak sekali filosofi-filosofi yang indah yang menjaga kita. Sombang mau kau, atama inaki. Kau boleh raja, aku boleh lambat saya. Ingkat aku renole. Wayawa, ilalang Kambodia, si batu pun natenon wayawa. Kau boleh raja, kau boleh menteri, hadirin semua hadir nih. Nggak tahu kenapa kau ada semua di sini. Tetapi kau nggak boleh ambil saya punya hak dan kewenangan di situ tanpa kau minta izin sama saya. Satu butir telur pun tak boleh. Saya nggak tahu ini ibu Majidah itu udah cocok saya ngomong begini. Cuma saya kan nggak bicara memang. Saya biasa bicara tentang pertanian aja, nggak mau teori-teori. Dan hanya pertanian yang berkontribusi pada negara sehingga negara ini pertumbuhan ekonomi. Tampilannya ada nggak? Boleh nggak? Nggak ada ya? Wih, lihat sektor lain, Ibu Imam nggak ada Pak. Yang naik cuma pertanian 16,24%. Maafkan aku deh. Mau lihat ekspornya tidak pernah 12 tahun seperti ini. Next, ada nggak? Ekspornya ada. Ini years on years. Next. Ini Pak. 15,39 naiknya. Apa kata orang Bugis? Keringatmu itu tidak pernah ikat janji. Ketulusanmu itu berbayar pada kalau tidak mau keringat, enggak lah. Udah jangan pakai begini, aku mau bicara filosuf aja deh. Intinya sebentar saya mau kasih tahu bahwa pertanian itu tidak boleh lagi kayak kemarin. We cannot solve problem with the same level thinking. Kita harus pakai IoT, Internet of Thinking, harus pakai artificial intelligence, harus pakai satelit, harus pakai robot construction. Pertanian itu keren loh. Pertanian itu tidak lagi dalam paradigma adalah orang miskin. Tidak boleh. Kau bisa, ini cuma COVID ini. Naik 451 sekarang 540 triliun. Dan insya Allah saya berusaha dan doakan para guru besar saya, Pak Rektor, Pak Kiai, saya mau bawa Indonesia mudah-mudahan dalam 3 tahun ke depan 5 besar di dunia. Ini tahun saya raya 14 penghargaan nasional. Saya kagum dengan masa lalu di mana Indonesia pernah swasembada di Jawa Barat. Saya kagum. Mudah-mudahan di zaman Jokowi ada hal yang tidak capai semua. Believe your dream and your dream become true. Believe it, dreaming, believe it, and make it happen. Ya Pak Nida. Dia mulai Bugis juga itu. Nah, negara ini adalah negara yang memiliki segalanya, saudara. Kurang apa matahari terus bersinar? Kurang apa angin terus bertiup? Kurang apa air terus ada dengan hujan? Kurang apa? Waktu aja aliran kumas bukan zibat. Soal kau memang malas.
Oleh karena itu memang saya kembali bahwa laki-laki, perempuan, sarjana apa selama itu selesai dengan selalu dengan pendekatan sosial yang tinggi. Jadi saya kira yang pertama, jadilah kau orang yang punya agama, karena itu yang akan menahan kau dari segala hal yang mungkin saja akan kau terhilang. Dan kalau ada orang yang tanpa tantangan, ada orang tanpa susah, semua punya susah dengan masing-masing. Dan menyelesaikan susahnya kadang-kadang nggak bisa orang lain, harus kita sendiri. Dan kadang-kadang susah kita setiap hari harus ada, hanya bisa diselesaikan dengan salat lah. Maafkan dia, saya cuma pikir seperti itu, apa yang saya lakukan. Mana ada orang tanpa tantangan, mana orang tanpa susah. Adatmu menjadi penting. Yang ketiga, kau harus cerdas. Yang keempat, orang Bugis Makassar adalah orang berani. Kalau kau orang bukan kau itu. Tapi apakah yang definisinya? Berani hanya ada kalau kita benar. Benar hanya muncul kalau kita punya cita-cita. Itu berani. Kalau berani tidak hanya itu, ya preman itu. Dan orang preman itu bukan berani, orang yang putus asa. Kau sarjana nggak boleh seperti itu. Beritahu sudah nih, banyak banget nih. Nanti saya kasihkan ini soal lama nggak bicara. Nah, saya cuma bicara soal ini berapa produktivitasnya, ini berapa. Dan Bapak sekalian, ya tadi saya sudah perlihatkan, itulah pertanian. Besok kalian harus main di depan matamu. Itu pertanian bukan cuma makan. Pertanian itu lapangan kerja. Pertanian itu memperkuat ekonomi semua daerah. Dalam krisis apapun, jawabannya adalah makananmu cukup. Saat pemerintahan hanya runtuh kalau makanan rakyatnya bersoal, dan kita lagi berada di situ. Apalagi kau ada di daerah kawasan timur, khusus di Sulawesi, pertanian ada di depan mata. Dan bagaimana pertanian yang akan diperdagangkan besok yang menggunakan ya seperti tadi satelit, digital sistem, tidak lagi dengan becek-becek di bawah situ kan, tidak lagi dengan tangan yang penuh lumpur, tidak lagi dengan matahari yang membakar badan yang ada. Kira otak kita, karena pertanian adalah skala ekonomi dan bisnis. Dan saya capek itu. Saya dikurangi 7 triliun dari uang saya 23 triliun dalam rangka COVID. Tapi saya gunakan uang bank 55 triliun. Alhamdulillah tahun ini yang macet cuma 0,6%. Yang macet. Dan sekarang sarjana mau pakai berapa uangnya? Yang penting kan betul-betul mau ditanam. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu yang terakhir, besok jadilah sarjana dari perguruan Universitas Islam Makassar ini. Ya, yang pertama tentu karakter Bugis Makassar, berarti karakter Islam dan agama hadir dalamnya. Adalah orang yang selalu bersih hatinya dan tulus. Ini saya tulis, Prof. Pak Menjedak, Ibu Menjedak. Hadirlah para sarjana UIM yang communicator, bisa berhubungan dengan semua orang, tidak hanya ke atas, apalagi tidak jadi penjilat-jilat itu, tidak hanya ke bawah menendang-nendang, tapi menjadi komunikator, variabel polarizer, penghubung yang baik ke hati, yang penuh ketulusan. Jadilah kamu sarjana yang courage. Kata-kata berani itu saya suka. Tapi yang berani itu hanya ada kalau benar dan punya cita-cita. Dan yang terakhir tentu saja yang labor,
yang cerdas dan sekaligus bersih. Selamat untuk anak-anakku semua, selamat untuk orang tua, untuk rektor dengan semua ketua yayasan. Terima kasih izinkan saya melanjutkan perjalanan. Doakan saya di siang. Selamat semua. Kendala bersama kita sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita dengarkan suara emas dari Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak. Air beta pusaka abadi nan jaya Indonesia dulukanlah. Di sana tempat mana suaranya ini? Mana sarjana? Tempat sampai akhir menutup. Coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Lalu malu dan gak saling mengerti. Sampai kapan bertahan? Hati bercampur emosi, tapi ku tak bisa. Terima kasih untuk suara emas dari Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo SMH. Luar biasa, Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia. Bapak kita semua, Bapak kebanggaan Sulawesi Selatan dan juga khususnya dan juga Indonesia pada umumnya. Sebagaimana kita ketahui beliau telah menjadi gubernur selama 2 periode pada masanya. Luar biasa dan alhamdulillah saat ini bersama